Oke teman-teman, kita lanjut lagi membahas soal terkait materi kinematika gerak lurus. Tapi sebelumnya itu jangan lupa untuk subscribe ya my channel YouTube. Langsung aja kita ke soalnya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kelajuan 40 km per jam selama 2 jam, 50 km per jam selama 1 jam, dan 20 km per jam selama 0,5 jam. Mobil tersebut mempunyai kelajuan rata-rata sebesar, jadi berdasarkan informasi pada soal yang ditanya itu adalah kelajuan rata-rata. Yang ditanyakan itu adalah kelajuan rata-rata ya, rata-rata. Oke. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu persamaannya jarak tempuh dibagi dengan selang waktu ya. Oke, jadi jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Jadi kita tuliskan di sini ya, jarak tempuh V itu sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Dibagi dengan waktu tempuh. Oke, dibagi dengan waktu tempuh ya. Delta T saja. Oke, sebelum itu kita gambar dulu. Kita gambar dulu ya untuk geraknya. Nah, kemudian kita kasih titik-titik. Ini misalkan titik A. Titik A, kemudian ini titik A itu untuk yang ini ya. 40 km selama 2 jam. Oke, jadi misalkan dia sampai ke titik B. Titik B. Titik B. Titik B. Kemudian di sini ke titik C. Titik C dan titik D. Oke. Nah, di soal kita tahu bahwa untuk pertamanya ini sebuah mobil ini bergerak dengan kelajuan 40 km per jam selama 2 jam. Jadi kita tahu bahwa T-nya dari A ke B, oke, T-nya A ke B itu adalah 2 jam. Oke. Kemudian T-nya dari B ke C itu adalah 1 jam. Oke, T-nya B ke C itu 1 jam karena di soal mengatakan bahwa dia bergerak 50 km per jam selama 1 jam. Kemudian yang terakhir 20 km per jam selama 0,5 jam. T, C ke D itu adalah 0,5 jam. Nah, untuk kecepatannya sendiri, V-nya A ke B, kecepatan A ke B itu tidak lain adalah 2, V-nya A ke B itu adalah 40 km per jam. Oke, kilometer per jam. Oke. Nah, kemudian untuk V-nya B ke C, itu sama dengan 50 km per jam. Kilometer per jam. Kemudian untuk V-nya dari C ke D itu sama dengan 20 km per jam. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan nih, ini maksud dari kelajuannya sebesar 40 km per jam, artinya dia akan menempuh jarak 40 km setiap 1 jam. Jadi kalau dia 1 jam bergerak, dia menempuh jarak sebesar 40 km. Nah, karena ini 2 jam bergerak, berarti jarak yang dia tempuh berapa? Kan kalau 1 jam itu 40, berarti kalau 2 jam, ya cocok sekali, dia 80 km. Jadi kita bisa tuliskan bahwa S-nya A ke B itu tidak lain adalah 80 km. Nah, kemudian S-nya B ke C. Nah, karena di soal ini dia 50 km per jam ya, berarti setiap 1 jam dia akan menempuh 50 km dan dia bergerak selama 1 jam.
berarti dia menempuh jarak 50 kilometer. Di 50 kilometer. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, di sini TC ke D itu cuma setengah jam. Nah, kalau dia 1 jam, itu dia nempuhnya 20 kilometer. Dan ini setengah jam, berarti dia cuma nempuh setengah dari 20 kilometer ya. Berarti 10 kilometer. Jadi S-nya C ke D itu 10 kilometer. Nah, kalau misalkan kalian bisa juga pakai gini ya. Untuk SAB itu sama dengan VAB dikali dengan TAB. Begitupun juga untuk SBC, bisa juga VBC dikali dengan TBC. Untuk SCD itu bisa juga VCD dikali dengan TCD. Nah, atau ini bisa kalian tulis 40 dikali dengan 2, ini 50 kali 1, ini 20 kali 0,5. Nah, ini kalian akan peroleh 80 km. Ini kemudian 50 km. Dan yang ini itu 10 km. Nah, jadi langsung lagi kita kembali ke sini ya, ke persamaan untuk mencari kelajuan rata-ratanya. Nah, karena jarak tempuh itu maksudnya jarak total, jadi jarak total dari A sampai ke D. Jadi kalau misalkan dari A ke B dia 60-80, kemudian B ke C 50, kemudian C ke D 10, berarti jarak totalnya ya 80 tambah 50 tambah 10 ya. Oke, nah berarti ini bisa dituliskan 80 ditambah dengan 50 ditambah dengan 10 dibagi sama selang waktunya. Selang waktunya itu ya ke sini kan 2 jam. Berarti total waktu tempuhnya ya ke sini tuh 2 jam, ke sini 1 jam, ke sini 0,5. Berarti waktu tempuh totalnya itu adalah 3,5 jam ya, atau kita bisa tulis gini dulu, 2 ditambah dengan 1 ditambah 0,5. 80 ditambah 50, 130, berarti 140 dibagi dengan 3,5. Oke, 140 dibagi 3,5. Berapa tuh? Kilometer per jam. Ini kita akan peroleh 3,5 dikali, iya, jawabannya adalah 40 km per jam. Jadi opsi yang benar itu adalah opsi yang D. Jadi jawabannya D. C ya, maaf C. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.